Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, insya Allah bahasan akhir dari larangan, beberapa contoh larangan yaitu jual beli yang diharamkan. Ya. Dan kita sudah membahas ada 4 hadis di sini. Ya. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr. Yang kedua ada 3 hadis ya, ada hadis Hakim bin Hizam dan juga ada hadis Abi Hurairah. Ada pembahasan sebelumnya yaitu tidak boleh menggabung antara jual beli dengan utang. Ya. Dalam pengertian diberikan contoh oleh ulama. Saya mau menjual barang saya, mobil saya sama engkau, asalkan engkau menghutangkan uang sama saya. Nah, ilahnya riba. Atau sebaliknya, ya, saya mau menghutangkan uang sama kamu, asalkan kamu jual mobilmu sama saya. Itu contohnya dari hadis la yahillu salafun bain. Ya. Wala syarutun fi bai'in, 2 syarat dalam jual beli. Ya, ini dicontoh oleh para ulama. Yaitu dengan contoh diantara juga jual beli inah, ya, jual beli inah itu atau juga jual beli dengan syarat memang beberapa diberikan contoh yang berbeda, ya, 2 syarat dalam satu jual beli seperti saya jual sama kamu barang saya, mobil saya kalau kontan 100 juta. Kalau taksit yaitu mencicil ya atau di kredit 150 juta misal ya. Nah, itu masuk larangan, tapi kalau sudah memilih salah satunya maka situ tidak ada lagi ghorornya ya. Itu. Sehingga kalau sudah illah ghoror terlepas maka di sini dibolehkan seperti pandangan Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau saya milih kredit atau saya milih kontan, ya. Seperti yang pertama, tidak boleh menggabung antara jual beli dengan hutang. Saya mau ngutangin uang sama kamu 100 juta, asalkan kamu jual rumahmu sama saya. Ya. Nah, itu juga di situ riba, ya. Kenapa? Mengambil manfaat dari hutang. Ya. Hadisnya dhaif tapi ijma. Kullu qardin jara fihi manfa'ah wa huwa riba. Kemudian
tidak boleh mengambil keuntungan malam yudman, sesuatu yang tidak ada jaminan. Apa itu? Seperti Ibnu Umar beli minyak ya di pasar, lalu sebelum barang itu diterima masih ada di penjual, dibeli orang dengan diberikan keuntungan. Maka Zaid bin Thabit melarang sebagaimana Nabi melarangnya, ya, sampai dipindahkan ke tempatnya sendiri, ya. Dan kemudian sisa yaitu la bai'a ma laisa indak, ya. Engkau jangan menjual barang bukan milikmu, ya. Menjual barang bukan miliknya, ya. Ini tidak dibolehkan, ya. Kenapa? Karena terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjual barang bukan miliknya, menjual barang bukan miliknya. Kemudian ada orang datang, ya, untuk membeli barang, ya. Kemudian sahabat tersebut nanya kepada Nabi, bolehkah saya belikan ke pasar, ya? Maka beliau katakan, jangan, la tabi ma laisa indak, ya. Kamu jangan menjual barang bukan milikmu, ya. Kamu jangan menjual barang bukan milikmu. Ini tidak dibenarkan, ya. Kamu jangan menjual barang bukan milikmu. Saya lihat hadisnya di sini, ini, ya, bahwa dari Hakim bin Hizam, qala ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayuridu minnil bai'a laisa indi, fa'abta'uhu lahu minas suq, faqala la tabi' ma laisa indak. Akhrajahu Abu Dawud, dikatakan sahih oleh Al-Albani dan juga yang lainnya dari Hakim bin Hizam. Ya. Beliau berkata, wahai Rasulullah, ada orang datang kepada saya, lalu dia ingin, ya, membeli sesuatu yang bukan milik saya, dari saya. Apakah boleh saya belikan dia untuk dia di pasar? Apa kata beliau? La tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang bukan milikmu. Berarti di sini yang terjadi adalah Hakim bin Hizam ini telah melakukan transaksi lebih dahulu, ya. Baru setelah itu membelikan ke pasar. Adapun dia membeli ke pasar misalkan, atau ke counter atau ke dealer, setelah itu dijual, ya, dengan tawar menawar, memilih bebas, al-bay'an fil khiyar ma'lam tafarraqu. Orang jual beli bebas memilih selama belum berpisah, maka enggak masalah. Dan dia bebas mau dibeli enggak masalah. Tapi kalau sudah, karena apa? Karena barang sudah dia beli, ya, oleh si penjual ini, dibeli di pasar atau di counter atau di dealer. Tapi kalau menjual barang yang masih ada di pasar, transaksi menunjukkan barang bukan miliknya dijual, ya. Dan kemungkinan banyak bisa jadi barang itu tidak ada stoknya atau yang lain-lain, ya. Tapi yang pasti ilahnya tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Nah, maka di sini kita kembali pada hukum asal al-muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah boleh, mubah, ya. Dan jual beli masuk muamalah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Di sini yang perlu menjadi perhatian kita ada 4 illah, ya. Tidak bolehnya jual beli itu. Semua kembali ke 4 ini. Pertama apa? Riba. Ya. Yang kedua al-maisir, judi. Yang ketiga al-gharar, yaitu ada unsur penipuan, ya. Yang keempat ad-doror, ada unsur bahaya. Jadi unsur riba, unsur judi, unsur penipuan, dan unsur yang membahayakan. Ini
Kalau bebas dari semuanya itu insya Allah nggak ada masalah. Ya, karena hukum asalnya boleh. Hukum asal muamalah jual beli adalah boleh. Di sini semua hadis yang sedang kita bahas terkait dengan 4 perkara tadi tidak boleh menggabung antara hutang dan jual beli. Contoh tadi sudah. Yang kedua, tidak boleh 2 syarat dalam satu transaksi. 3, tidak boleh menjual kembali dengan mengambil keuntungan barang yang belum ada pada jaminannya. Ya, yaitu apa di sini maksudnya? Maksudnya seperti yang sudah pernah kita bahas, yaitu hadis Ibnu Umar bahwa beliau membeli minyak, ya, beliau membeli minyak, kemudian apa? Beliau ditawar sama orang dengan dikasih keuntungan, nah, itu. Ya. Maka di sini ditegur oleh Zaid bin Thabit, ya, ditegur oleh Zaid bin Thabit. Ya. Dari Ibnu Umar, itta'tu zaitan fis suq falamma istaujabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribahan hasanan wa aradtu an atriba ala yadi fa akhadha rajulun min khalfi bidhira'i faltafattu fa idza Zaid bin Thabit faqala la tabi'hu haitsu ibta'tahu hatta tahuzahu ila rahlik fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'asil'u haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Akhrajahu Abu Daud, ya, dari Abdullah bin Umar, ya. Beliau mengatakan, saya beli minyak di pasar. Ketika sudah saya transaksi, sudah ijab qabul, lalu datang menemui saya seorang memberi sama saya, yaitu apa, ribah, keuntungan yang bagus yang langsung dibeli. Ketika aku ingin memberikan kepada dia, ya, maka seseorang dari belakangku memegang dirok lenganku. Aku menoleh, ternyata dia Zaid bin Thabit, ya, dan berkata, jangan kamu jual dia di mana kamu membelinya. Jangan, artinya kamu jangan menjual barang di tempat di mana kamu membeli sampai engkau memindahkan ke tempatmu. Ya, jadi beli di toko misalkan, sudah dibayar, sudah ijab qabul, lalu ada orang datang membeli, ya, dengan keuntungan, sementara barangnya masih di situ. Nah, ini Zaid bin Thabit menegur, jangan engkau menjualnya di tempat di mana kamu membelinya sampai engkau memindahkan ke tempatmu. Nah, yang penting pindah tempat. Ya, apakah ke tokonya dia atau ke toko orang untuk dipindah tempat. Karena kalau masih ada di tempat orang tersebut, di tempat penjual, ya, masuk kepada apa? La ribaha malam yudman. Ya. Tidak boleh mengambil keuntungan atau menjual sesuatu yang belum ada jaminan. Karena apa? Ketika barang itu berada di penjual, ya, pertama, maka jaminannya berada di pertama, sementara sudah dia beli, gitu. Seharusnya ada di penjual yang kedua. Demikian, ya. Nah, kemudian dilarang. Kemudian menyampaikan bahwa Nabi melarang, ya, menjual barang dari tempat di mana dia beli barang itu hingga dipindahkan oleh para pedagang ke tempat-tempat mereka, ya. Kemudian la bai'a ma laisa indak, jangan kau jual barang yang bukan milikmu. Nah, ini kawan sekalian rahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Amr ibnu As yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, yang terkait dengan apa ini, ya, dengan menjual hewan.
ya, hewan, membeli hewan, ya, satu atau ditukar dengan dua hewan, satu kambing ditukar dengan kambing, satu onta ditukar dengan onta dengan cara ditempo. Nah, apakah itu boleh? Nah, di sini hadis Abdul Amr, hadis ini dihasankan sanadnya, kemudian juga dihasankan oleh Al-Albani dan juga oleh Syu'aib Al-Arnaud, ya. Yang berbunyi begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahiza jaishan. Qala Abdullah bin Amr laisa indana dhahrun. Qala fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yabta'a dhahran ila khurujil musaddiq. Fabta'a Abdullah bin Amr al-ba'irah bil ba'irain wa bi'abiratin ila khurujil musaddiq bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj Abu Daud, Al-Hakim wal Baihaqi dan yang lainnya, dan dikatakan sanadnya hasan. Allah sanadnya hasan, matanya belum tentu. Namun nanti ada syahid yang bisa memperkuat, ya. Dan dikatakan hasan juga oleh Syekh Al-Nawawi secara mutlak, ya, baik matan maupun sanadnya. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Amr bin As untuk mempersiapkan satu pasukan perang. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, kami tidak memiliki dhahrun, yaitu alat kendaraan, ya, tunggangan. Dhahr kan punggung misalnya untuk menaiki hewan, tunggangan. Lalu kata Abdul Amr, ya, Nabi menyuruh dia untuk membeli, ya, yaitu onta ila khurujil musaddiq, sampai nanti orang yang mengeluarkan zakat hewan, ya, sudah ada, sementara di Baitul Mal tidak ada, ya. Maka Nabi menyuruh, ya. Lalu Abdullah bin Amr bin As membeli satu ekor onta dengan cara apa? Tempo. Karena tidak ada, membeli di sini menukar, ya, karena membeli itu artinya menukar. Menukar satu onta dengan dua onta dengan tempo, ya, dengan tempo. Ila khurujil musaddiq, sampai nanti orang yang melakukan zakat itu melakukan zakat zakat hewannya, ya, hewan ternak, dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ya, seandainya ada ulama misalkan yang mendhaifkan hadis itu, maka di sini ada syahidnya, ya. Syahidnya apa? Hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, yaitu Nabi membeli satu budak dengan dua budak, ya. Apakah ini bisa jadikan sebagai syahid, ya? Kalau yang tadi kan karena tempo, ya, tempo. Itu juga bisa dijadikan sebagai dalil, ya, untuk apa? Untuk boleh menukar hewan, ya, satu dengan dua ekor atau dengan tiga ekor dengan tempo atau langsung spontan, nggak ada masalah, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa menukar hewan, ya, boleh. Menukar hewan satu dengan dua boleh dengan cara tempo, ya, seperti hadis Abdullah bin Amr bin As, ya. Menunjukkan bahwa hewan tidak masuk kepada produk riba, ya.
Produk riba itu sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Muslim ada 6 yang mansus, ya mansus yang ada nas, ya ad-dahab bid-dahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wal syair bil syair wat tamar bit tamar wal milah bil milah mithlan bi mithlin sawaan bi sawain yadan bi yadin fa idza talafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sagu dengan sagu, korma dengan korma, garam dengan garam, sama dan semisal. Ya, semisal dan sama dan kontan. Apabila berbeda jenis, silahkan jual, terserah kalian, asalkan kontan. Ini tentu perlu penjelasan. Ya, maksudnya emas dengan emas itu namanya apa? Mislan bimislin. Semisal, sawaan bisawain, sama. Yadan biyadin, kontan. Sehingga kalau mau nukar emas 1 gram harus dengan 1 gram. Tidak boleh emas ditukar 1 gram dengan 2 gram. Kalau ditukar 1 gram dengan 2 gram itu riba. Meskipun kontan atau apalagi tidak kontan. Ya. Harus kontan. Kalau tidak kontan tapi ada tafadulnya, ada perbedaannya, ya jumlah gramnya, maka itu namanya apa? Riba. Perak juga sama, gandum juga begitu, sagu juga demikian, korma juga, garam juga. Nah ini 6 produk riba yang mansusoh dengan nas. Ya. Nah, nanti ada yang mustanbatoh, ada yang dengan istinbat, yaitu dengan kias. Seperti uang. Karena dulu emas dan perak sebagai alat tukar. Paham di sini? Emas dulu sebagai alat tukar dan perak. Ya. Sekarang alat tukarnya apa? Uang. Dengan demikian, rupiah dengan rupiah harus sama dan kontan. Kalau misalkan uang 100.000 ditukar dengan receh juga harus 100.000. Dan kontan, itu 2. Sama dan kontan. Kalau 100.000 ditukar dengan 5.000-an, biasanya menjelang hari raya ya. Ada tukar duit itu. Ya itu jual beli sebenarnya. Ya, membeli uang 90.000 dengan 100.000. Cuman mintanya uang baru-baru 5.000-an atau 10.000-an. Itu namanya apa? Riba. Ya, riba. Karena apa? Sejenis. Dolar dengan dolar sama. Harus sama, harus kontan. Real dengan real juga semua. Karena itu mata uang. Nah, ini mustanbatoh. Kenapa? Karena dikiaskan kepada emas, ilahnya sama, yaitu apa? Asaman. Ya, nilai tukar atau asaman, harga. Ya. Kemudian beras dikiaskan kepada gandum atau sagu. Apa ilahnya? Al-kail, ya, karena ditakar, atau al-wazn karena ditimbang. Sehingga berlaku riba pada beras, padahal beras tidak disebut, arus tidak disebut. Ya. Kenapa? Karena ada ilahnya sama, ya. Nah, di situ di dalam menetapkan ilah, biasanya ulama beda pendapat karena ilah qiyas itu adalah termasuk ijtihad. Kata Imam Syafi'i, al-qiyas wal ijtihad. Ya, qiyas itu adalah ijtihad. Ya. Sehingga bisa berbeda menetapkan ilah. Dengan demikian juga bisa berbeda dalam menetapkan hukum. Jadi qiyas sebagaimana para ulama usul menjelaskan ada 4 rukun, yaitu al-aslu, al-far'u, al-illah, al-hukmu. Al-asl itu pokoknya. Yang pokok berada di hadis tadi. Al-aslnya apa? Ad-dahab bid-dahab, wal fiddah bil fiddah, wal bur bil bur, wal syair bil syair, wal tamar bil tamar, wal milah bil milah. Ada 6 ini. Emas, perak, gandum, sagu, korma, garam. Nah, itu namanya asal. Ya. Nah, faraknya apa?
cabangnya apa yang supaya dihukumi sama dengan asalnya, dengan pusatnya. Ya. Sekarang uang sebagai cabang, punya enggak hukum yang sama dengan emas? Ya iya, kenapa? Karena ilahnya sama, ilahnya alat tukar. Beras dengan gandum, iya. Kenapa? Karena ilahnya sama, yaitu ditakar atau ditimbang atau makanan pokok. Dan demikian berlakulah riba untuk beras, berlakulah riba untuk apa? Untuk uang. Tapi kalau 6 jenis ini ya berbeda, ditukar boleh lebih, boleh adanya lebih tafadul boleh, tapi harus kontan. Emas dengan perak, emas 1 gram, peraknya 1 ton, ya terserah nggak masalah, asalkan mau, asalkan kontan. Ya. Beras dolok dengan beras rojo lele misalkan, nggak boleh. Beras yang bagus 1 kilo, beras yang jelek 2 kilo, nggak boleh. Jual dulu yang 2 kilo, baru beliin yang 1 kilo yang bagus. Ya, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Korma, ya, 1 sok bagus, 2 sok tidak bagus, ditukar nggak boleh. Jual yang 2 sok tadi, dibelikan yang 1 sok. Nah, dengan demikian kita harus perhatikan di dalam jual beli tersebut, para jamaah sekalian. Nah, untuk hewan, dengan hadis Abdullah bin Amr bin As ini, maka tidak mengapa, tidak berlaku untuk hewan, ya, tidak berlaku untuk hewan. Tapi untuk makanan, ya, berlaku ya, seperti sebelumnya Ibnu Abbas, ya, makanan. Ya. Karena sebagaimana hadis Ibnu Abbas, naha an yabi ar-rajul tu'aman hatta yastawfiyahu. Qultu li Ibnu Abbas, kaifa dzaka? Qala dzaka darahim bidarahim wa ta'am murja'un. Ya. Bahwa Nabi melarang menjual makanan sampai yastawfiyahu, yaitu diterima, ada al-qabat, diterima. Misalkan antum beli makanan, sama dengan minyak tadi juga, ya, minyak tadi. Apakah di sini at-ta'am, ya, dalam pengertian apa ya, bahan pokok, ya, atau sembako, ya, sehingga tidak boleh kecuali harus dengan diterima, ya. Alasannya apa? Karena sama dengan dirham dengan dirham, sementara makannya terlambat, terakhir, ya. Sama dengan tadi itu yang Ibnu Umar beli minyak. Kenapa? Kalau beli minyak enggak ya, Pak, maaf, bukan ya, minyak dipindahkan, ya. Harus dipindahkan dulu. Kalau ini makanan belum diterima, sudah dijual lagi, tidak boleh. Karena sama halnya dengan pembiayaan, ya, dirham dengan dirham, ya, dirham dengan dirham, ya. Nah, untuk hewan maka tidak berlaku riba, ya. Nah, dengan demikian, misalkan tidak punya uang, ya, kemudian mau beli hewan kambing untuk keperluan mau dimasak atau untuk akikah barangkali, ya. Lalu dia ngutang, nanti bayarnya 2 ekor kambing, boleh nggak masalah? Boleh, tidak masalah. Ini juga fatwa Lajnah Daimah juga demikian, ya, berdasarkan hadis tersebut, ya. Adapun, ya, saya catat hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan juga yang lainnya, juga ada riwayat Tirmidzi yang berbunyi begini, yaitu hadis Samurah bin Jundub bahwa Nabiyya sallallahu naha an bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan. Nabi melarang menjual hewan dengan cara tempo, ya. Ada yang mengatakan Imam Ahmad mendhaifkan hadis tersebut, ya. Imam Ahmad mendhaifkan, dan ada juga mensahihkan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian seandainya yang sama-sama sahih, di situ ada nafi, ada isbat, ya, ada nafi, ada isbat. Ada yang menafikan tidak boleh
ada yang membolehkan, ada yang menetapkan kebolehannya. Maka kalau sama-sama sahih, maka yang kuat yang membolehkan, ya. Itu. An-nafi wal musbit. Idza warada an-nafi wal musbit yuqaddam al-musbit alan nafi. Kalau ada yang menetapkan dan yang meniadakan, maka yang dikedepankan apa? Yang menetapkan. Nah, ini meniadakan, menafikan adanya apa? Menafikan adanya tukar hewan secara tempo. Ya. Tukar hewan dengan hewan, kambing apa? Garut misalkan sekarang, terus besok atau kapan baru ditukar dengan kambing yang lain. Ya, paham di sini? Kemudian tadi nuker kambing, nuker onta satu dengan 2 onta, nggak ada masalah. Ya, berarti di sini apa? Yang roji, yang kuat adalah boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini juga pendapat Lajnah Daimah, ya, yang diketuai oleh Syekh bin Baz, ya, dan juga pendapat yang lain. Nah, ini pembahasan akhir dari ba'du anwa'il buyu al-muharramah, sebagian contoh macam-macam jual beli yang diharamkan. Ya. Di sini ada 5 perkara, ya. 4 sudah dibahas, tidak boleh menggabung, menjamak antara jual beli dengan utang. Yang kedua tadi apa? 2 syarat dalam 1 transaksi. Yang ketiga apa? Mengambil keuntungan barang yang belum ada jaminannya, ya, yaitu menjual seperti Ibnu Umar, beli minyak di toko, di pasar, kemudian ada orang datang ngasih untung, jangan, suruh pindahin dulu. Yang keempat, menjual barang bukan miliknya. Dan ini hadis Abdullah bin Amr dan hadis Hakim bin Hizam, ya, kurang lebih sama. Kemudian terakhir adalah yang barusan kita bahas, ya, bahwa Nabi menyuruh Abdullah bin Amr bin As untuk mempersiapkan pasukan perang, ya. Sementara beliau, yaitu Abdullah bin Amr bin As, beralasan tidak ada, nggak punya kendaraan kita. Nabi menyuruh untuk ngutang, ya. Dengan tempo bayar 2, 1 onta dengan tempo bayar 2 onta, ya, demikian. Ya. Nah, ini memang di sini ada yang menghasankan hadis itu seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud, ada juga yang mudhaifkan, ya. Ada juga yang mudhaifkan. Allahu a'lam bishawab, ya. Namun Lajnah Daimah pendapatnya boleh, ya, karena hadis yang lain, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Demikian selesai sudah pembahasan kita yang terkait dengan contoh larangan, ya, dalam jual beli, ya. Baik, sambil menunggu waktu Isya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, pertama, apa hukum asal jual beli? Boleh. Yang kedua apa? Ada 4 unsur, ya, sebagai ilat larangan jual beli. Apa pertama? Riba. Kedua, judi. Ketiga, goror, unsur penipuan. Keempat, doror. Dan semua yang dilarang itu pasti ke sana nanti. Pasti ke sana. Ya. Pasti ke sana. Ya, pasti bermuara ke 4 perkara itu. Ya. Demikian. Kemudian apa namanya? Yang kita bahas, ya, sudah kita dengarkan bersama bahwa tidak lepas kembali kepada 4 perkara tadi. Nah, mungkin antum bisa berikan, ya, contoh apa yang kembali pada 4. Silahkan. Oh, sudah masuk Isya, sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya.